boleh dikonfirmasi Pak Hilal terkait grup WhatsApp yang sempat menjadi referensi Anda untuk akhirnya melaporkan Basuki Cahayapurnama ke kepolisian? Ya, kami punya grup WhatsApp namanya grup IKA UMSU, Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, itulah grupnya kami. Jadi pada saat pagi di tanggal 6, kurang lebih pukul 9 pagi, saya dapat informasi tentang itu. Sehingga saya mencari tahu, mendalami tentang video di Kepulauan Seribu dari terdakwa tersebut. Nah, setelah saya dalami secara pribadi, akhirnya kami bermufakat untuk ketemu untuk membahas itu. Dan setelah membahas itu, kami sepakat untuk melaporkan esok harinya. Jadi sejumlah orang yang dalam grup itu semuanya sepakat bahwa ucapan dari Basuki Cahayapurnama adalah ucapan yang menistakan beberapa agama. orang yang mewakili sepakat. Oke, semuanya sepakat ya Pak. Iya. Kemudian apakah Anda sempat melihat pidato secara keseluruhan sebelum akhirnya menyimpulkan itu, atau hanya dari cuplikan 13 detik itu? Kami lihat keseluruhan. Kami harus Jadi 1 jam 40 menit itu? Ya, harus objektif. Kita tidak bisa hanya melihat sepotong-sepotong, karena dari A sampai Z, dari ekor sampai kepala, itu harus kita lihat semua. Pantas tidak? Kita kan bukan seperti dikatakan tadi Pak Sira, kita bukan masyarakat awam, artinya kita ada grup alumni. Tentu kita harus juga berpikir secara objektif. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini salah, ini benar, tanpa kita melihat secara objektif. Nah, objektivitas tadilah menjadi landasan kita, bahwa hal itu kita anggap sebagai penistaan agama. Maka kami sepakat untuk melaporkannya pada esok hari, tanggal 7 Ba'da Jumat ke Polda Metro Jaya. Oke, Pak Sira, bagaimana Anda menilai bahwa rupanya pelaporan dari Pak Syamsul Hilal ini sudah melalui proses yang cukup panjang, diskusi yang cukup panjang, dan sudah melihat keseluruhan 1 jam 40 menit pidato Pak Ahok di Kepulauan Seribu? Iya, saya kira itu kembali kepada pertimbangan majelis nantinya untuk menilai apa kualitas keterangan dari saksi-saksi itu. Tetapi apa yang dikemukakan oleh Mas Hilal tadi, sesungguhnya itu benar apa yang disampaikan di hadapan persidangan. Makanya saya yang paling lama mengejar Mas Hilal ini, sebagaimana sih konstruksi berpikirnya, sampai ada pertanyaan saya mengatakan, apakah saudara mengetahui Pak Basuki itu telah melakukan satu upaya-upaya untuk memperbaiki kota Jakarta dengan mengumrohkan para petugas merebot, kemudian membangun masjid, kemudian membersihkan tempat prostitusi dan sebagainya. Ya, beliau mengakui secara ini bahwa betul bahwa itu adalah tindakan sebuah kemaslahatan yang baik bagi umat. Tetapi beliau tetap berpendirian bahwa soal yang ini berbeda dalam cara pandang beliau. Oke, kita balik lagi ke konteks persidangan, Pak Sira. Pak Hilal, boleh diceritakan apa saja poin-poin yang Anda ungkapkan kemarin, poin-poin penting yang akhirnya sempat menjadi perdebatan dalam sidang? Ya, poin-poin pentingnya ya masalah itu saja, karena tidak lebih yang lainnya. Poin-poin penting ya selain masalah Al-Maidah, terus ada Al-Maidah yang versi yang berbeda, ada disampaikan oleh pada para pengacaranya terdakwa, ada surah Al-Maidah yang dengan arti yang berbeda, bahwa aulia itu bukan berarti pemimpin. Ada yang mengartikannya dengan terjemahan yang berbeda, itu pengertiannya teman baik, sahabat atau friend begitu. Nah, disitulah terjadi perbedaan. Tetapi kami berpegang pada satu saja yang kami putuskan, bahwa pengertian aulia pada Al-Maidah 51 itu adalah pemimpin. Karena kalau menurut pendapat kami, apabila dipakai kata-kata ini menjadi sahabat, teman baik, itu lebih dalam lagi. Artinya lebih dalam bagaimana? Janganlah kamu memilih seseorang yang kurang lebih artinya itu memilih seorang teman baik yang beragama Nasrani atau Yahudi. Nah, arti berteman baik aja nggak boleh. Berarti itu kan lebih sempit lagi pemikirannya. Jadi Islam kan tidak sesempit itu. Pemimpin itu yang pemimpin umat, pemimpin pemerintahan, dan pada dasarnya itu adalah kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kaum itu adalah pemimpin. Tetapi pemimpin dalam pengertian Al-Maidah ini adalah pemimpin untuk
di pemerintahan. Kemudian Pak Hilal, pada saat Anda melaporkan kasus ini, kita tahu semua bahwa pilkada akan berlangsung bulan depan. Mau tidak mau ini juga berbau politis seperti itu. Tanggapan Anda pada saat akan memutuskan untuk melaporkan kasus ini karena memang pilkada sudah semakin dekat seperti itu? Apakah ada dalam pertimbangan Anda ketika itu? Tidak, karena kami bukanlah salah satu afiliasi dari partai politik, jadi kami tidak memandang hal itu. Makanya kami bisa memutuskan secara cepat ketika melihat itu, kami bahas, kami telaah, kami teliti. Pantas tidak, layak tidak kami mengadukan ini, membuat laporan ini. Kemudian jika saksi-saksi pelapor lain ternyata punya afiliasi politik dengan calon lain, ada pula yang pernah mengajukan sebagai bakal calon gubernur seperti itu, apakah Anda mengetahui hal itu? Saya tidak mengetahuinya, kami tidak mengetahuinya. Oke, Pak Sira, bisa Anda jabarkan apa saja kecurigaan yang bahwa memang pelaporan ini lebih bernuansa politis? Iya, kami memang sedang mengamati dan mencermati betul kualitas masing-masing saksi ini. Apakah memang motif laporan ini didasari oleh satu semangat adanya perasaan ketersinggungan perasaan terhadap pernyataan Pak Basuki di tanggal 27 September itu. Anda bisa bayangkan, Mas Hilal mungkin juga ikutin, Pak Choi gitu kan, sebagai pelapor, dia ini koordinator APTA, di mana ketika kami mendalami itu selalu menyatakan tidak tahu, lupa, tidak ingat. Sampai urusan soal yang paling pribadi, misalnya soal pendidikannya saja tidak ingat. Soal riwayat pekerjaannya juga tidak ingat. Kemudian mengaku-ngaku sebagai advokat padahal beliau sendiri belum disumpah sebagai advokat. Nah, atas dasar itulah kemudian kami sedang mempertimbangkan untuk meneliti kembali berita acara pemeriksaan persidangan, kemudian untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut. Karena seseorang yang mengaku-ngaku advokat itu adalah dapat diancam dengan hukuman pidana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Nopal misalnya. Habib Nopal juga kami dalami betul. Kebetulan saya juga yang mendalami soal dasar pelaporan yang dimuat di dalam berita acara pemeriksaan. Di situ yang menjadi trading topik sekarang itu Pizza Hut. Nah, ketika kita tanya apakah saudara di dalam memberikan keterangan ini saudara menandatangani, saudara paraf berita acara ini, ya saya paraf, saya tanda tangani dan saya baca dengan baik. Nah, ternyata kita dalami apa maksud Pak Habib Nopal tidak mengakui eksistensi dirinya bekerja di Pizza Hut. Oke, Pak Hilal, bisa tanggapi bagaimana kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama ini berusaha untuk menggali motif dari pelaporan ini? Ya seperti yang dikatakan tadi, karena ini berdekatan dengan pilkada, tentu wajar-wajar saja kalau para pengacara, pembela terdakwa ini mencari motif itu. Yaitu memang kewajiban mereka lah untuk membuktikan itu. Gitu. Tetapi janganlah sampai memang terlalu mencari-cari. Kalau memang sudah itu memang artinya tidak ketemu, ya sudah tutup poin itu. Gitu. Apakah Anda mengenal Gus Joy dan Novel Bamukmin dan saksi pelapor lainnya sebelumnya? Tidak. Sudah pernah berkoordinasi terkait pelaporan ini? Tidak pernah kenal. Jadi tadi apa yang diungkapkan oleh Pak Sira, Anda tidak bisa mengonfirmasinya seperti itu? Tidak bisa, karena ini memang spesifik ya, Mas Samsul Hilal ini. Beliau ini membuat laporan ke Polda Metro. Kemudian Polda Metro, Mabes Polri menarik laporan itu. Kemudian pemeriksaan dilakukan di Mabes Polri. Nah, apakah berkoordinasi atau tidak kan tadi sudah dinyatakan kami tidak berkoordinasi. Nah, kalau melihat dari konstruksi keterangan yang diungkapkan oleh Habib Nopal, bahwa Habib Nopal itu di dalam persidangan menyatakan secara tegas ada hal-hal yang saya kira kurang tepat. Habib Nopal sampaikan bahwa dia di penjara akibat dari ulah Pak Basuki Cahayapurnama 7 bulan.
Kedua, ada 2 orang yang meninggal akibat dari Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki Cahayapurnama ini mulutnya comberan yang disampaikan di hadapan persidangan. Boleh saja mengatakan begitu, itu hak dia, tetapi hal ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi Pak Basuki Cahayapurnama, bahwa untuk itu kami mempertimbangkan juga untuk melakukan pengkajian secara mendalam untuk memeriksa risalah persidangan yang kemarin dan mengumpulkan berbagai bukti-bukti untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Dan ini sudah kami konsolidasikan, kami membentuk tim dengan 7 orang untuk meneliti ini secara baik. Kedua, menyangkut Pizza Hut itu. Kalau dilihat dari aspek kedudukan beliau sekarang sebagai mubalik ya, saya pertama berpikir biasa-biasa saja gitu loh. Tetapi kemudian ketika kita menanyakan apakah keterangan saudara di dalam BAP ini sudah sesuai dengan apa yang saudara tanda tangani, apakah sudah dibaca dengan baik, apakah kalau ada kekeliruan Anda memperbaiki, tidak ada perbaikan itu. Nah, ketika kita sampaikan bahwa ini apa maksudnya, Anda menulis riwayat pekerjaannya terakhir itu sebelum menjadi mubalik itu bekerja di Pizza Hut. Oh, itu bukan urusan saya, itu urusan kepolisian. Dan saya tadi membaca berbagai keterangan dari Mabes Polri bahwa seseorang terperiksa di dalam memberikan keterangan di dalam BAP, dia berkewajiban untuk meneliti apa konten dari BAP itu. Kedua, untuk meneliti dari sisi penulisannya. Ketiga, untuk meneliti dari aspek huruf kata per kata. Nah, setelah itu diteliti dengan baik, maka dia diparaf BAP itu lalu ditandatangani. Pak Hilal, apakah Anda melihat hal ini yang dilakukan pengacara adalah untuk mencari-cari kesalahan dari saksi pelapor? Ya, pengacara ya begitu tugasnya. Tetapi mungkin saya rasa lebih tepat kalau memang itu pada hari ini kita membicarakan itu, sebaiknya bukan saya yang di sini. Tentu lebih tepatnya dengan Habib Novel kalau untuk membicarakan itu. Dari tugas dan kerjanya pengacara, tentu dia akan mencari-cari basic dan apapun yang berkaitan dengan para pelapor. Itu memang tugas mereka. Tapi ya saya rasa lebih tepatnya nanti bisa dikonfirmasi lagi lah antara Pak Sira dengan Habib Novel. Tentu ini bisa menjadi lebih terang di depan publik. Oke, Pak Sira, yang Anda lakukan adalah melakukan background check dari para saksi pelapor itu. Apa tujuannya, Pak? Ya, memang mekanisme bekerjanya hukum di dalam sistem peradilan pidana itu, saksi itu memang harus di cross check kredibilitasnya, karena ini diatur di dalam KUHP untuk seseorang di dalam memberikan keterangan di hadapan persidangan itu tidak hanya semata-mata dinilai dari keterangan saja, tetapi backgroundnya juga harus dilihat. Apa yang menjadikan Anda ragu akan kredibilitas para saksi pelapor ini? Loh ya, kami perlu untuk melacak itu dalam kerangka untuk melihat tadi netralitas, objektivitas, kemudian ada nggak muatan kepentingannya di balik proses pelaporan itu maupun di dalam memberikan keterangan ini. Nah, sehingga ini bisa clear bagi seseorang terdakwa itu sendiri, karena di sini menyangkut mencari kebenaran material dari sebuah perbuatan yang dituduhkan kepada seseorang. Misalnya Mas Hilal, kalau nanti ditempatkan sebagai tersangka misalnya dalam satu perkara tertentu, maka kewajiban Mas Hilal untuk mengingatkan tim lawyernya juga untuk melakukan cross check. Kan ada saja orang yang punya muatan. Makanya kemarin ditemukan Gus Coy misalnya itu, dia adalah deklarator sebagai salah seorang deklarator mendukung pasangan tertentu nomor 1. Nah, ini kami tentu ketika kami menanyakan hal-hal, disinilah kebebasan di dalam kita menggali fakta kebenaran material. Ketika kita bertanya dengan dia, selalu menjawab, saya tidak tahu. Bayangkan Anda kalau ditanya tanggal lahir, kemudian sekolah SMP-nya di mana, SMA di mana, kuliah di mana, masa tidak ingat gitu loh. Oke. Ini kan persoalan tersendiri bagi Pak Hilal, boleh menanggapi sedikit bahwa kredibilitas Anda ternyata diragukan ya oleh kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama?
Apa benar seperti itu, Pak Syirah? Ya, saya tidak menyebut orang ya, tapi saya kan yang meriksa Mas Hilal ini. Saya kejar betul beliau ini, dan beliau coba konsisten dengan pandangannya, sehingga saya mengatakan kualitas masing-masing saksi itu memang harus saya periksa gitu loh. Ini setengah jam loh saya periksa Mas Hilal ini sendiri loh, saya periksa sendiri. Saya katakan betul, saya tanya soal WA, saya tanya anggotanya bagaimana formulasi untuk merumuskan satu kesimpulan, apa pendekatan-pendekatannya, referensinya apa, sampai soal afiliasinya pun saya tanya. Saudara saksi, apakah Anda memiliki afiliasi terhadap partai politik tertentu? Oke, Pak Hilal, tadi saya sempat mendengar perbincangan Anda di program kami sebelumnya di Speak After Lunch bahwa Anda mempermasalahkan soal masalah spelling aja katanya dipermasalahkan. Padahal yang mengetik BAP itu adalah kepolisian. Tanggapan Anda? Ya, itu saya rasa memang sangat tidak relevan ya. Ya menjadi semacam koreksi lah buat timnya Pak Syirah gitu ya. Hanya masalah penulisan kata per kata gitu kan. Itu tentu tidak berkaitan dengan inti permasalahan ini. Yang kasihan nanti di masyarakat sendiri. Itu menjadi viral, hanya masalah kayak Pizza Hut sekarang begitu kan. Udah menjadi viral. Terus seperti yang perusahaan saya juga hanya kurang satu huruf gitu kan. Padahal kita sebagai pelapor, kita hanya duduk. Yang mem-BAP itu kan pihak penyidik. Nah, apa yang kita ucapkan tentu bisa saja dia mengertinya tidak tepat. Dan ketika itu diserahkan kita, tentu kita tidak seperti dosen pembimbing ya. Melihat huruf per huruf, oh ini kurang titik komanya. Tentu kita pada Jadi dasar berasa lagi sidang skripsi ya Pak ya? Iya, begitu. Oke. Jadi koreksilah batinnya Pak Syirah gitu ya. Oke, Pak, last statement. Mengapa Anda begitu bersikeras Ahok harus ditahan? Dan semuanya layaknya paduan suara bahwa semuanya mengatakan Ahok harus ditahan. Negara kita ini berasal negara hukum. Apabila hukum tidak ditegakkan, maka akan hancurlah negara ini. Jadi di depan hukum semua itu sama perlakuannya. Yang bersalah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan kasus yang sama, dengan pasal yang sama. Selalu para tersangka itu ditahan sampai nanti keputusan di pengadilan. Jadi itu yang kami harapkan. Semua itu sama. Jangan hukum itu dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke, tetapi boleh ini ditanggapi? sudah terbuktikan begitu. Saya kira ya kemarin memang semua saksi mengajukan permohonan untuk ditahan. Saya kira ini kewenangan majelis lah. Kan beliau juga dengar, Iya. Mas Hilal dengar bahwa kami terima surat permohonan saudara dan bukan saja surat itu kan gitu. Dan ini akan menjadi pertimbangan sendiri bagi majelis hakim. Tetapi yang menarik juga di dalam persidangan kemarin ketika selesai dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi-saksi ini rata-rata membawa barang bukti langsung diserahkan ke hadapan majelis. Padahal Pak Hilal sendiri bawa apa? bawa nggak barang bukti Pak Hilal kemarin Mas? Barang bukti Bukti yang diserahkan ke majelis nggak? yang diserahkan ke majelis Bawa, pernyataan. ya. Ya. Oh, pernyataan Pernyataan. aja. Yang lain tuh membawa. Nah, makanya kalau dalam konteks kepentingan pelapor itu negara sudah diwakili oleh kejaksaan, ya kan? Seharusnya mekanismenya adalah ketika ada bukti tambahan yang perlu disampaikan ke majelis, tidak tepat kalau saksi mengajukan sendiri barang bukti. Itu lewat jaksa karena itu wakil negara terhadap korban. Oke, baik. Terima kasih Pak Syirah, terima kasih Pak Syamsul Hilal telah hadir bersama kami dan kita serahkan semuanya ke pengadilan. Kita percayakan kepada proses hukum yang berlangsung. Kita sebagai masyarakat juga harus selalu mengawal sidang ini agar tidak ada tekanan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat agar tidak terjadi trial by the mob. Dan pemirsa, selanjutnya hingga sidang keempat, Ahok membantah telah menistakan agama dan mempertanyakan peringatan yang seharusnya diberikan kepadanya terlebih dahulu. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih.